Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang wajib guru-guru ketahui. Kemendikbud-Dikti menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasi dalam satuan pendidikan yang dapat berubah setiap tahunnya. Untuk tahun ajaran 2021-2022, dalam kurikulum prototipe ada 7 tema yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020 sampai 2035, Sustainable Development Goals, dan dokumen lain yang relevan. 7 tema tersebut, yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini bisa di SD sampai SMA juga SMK. Kemudian yang kedua, kearifan lokal SD sampai SMA. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika SD sampai SMA. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Ini dimulai dari SMP sampai SMA. Yang kelima, suara demokrasi dari SMP sampai SMA. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini dimulai dari SD sampai SMA. Kemudian yang ketujuh itu adalah kewirausahaan. Ini juga dimulai dari SD, SMA, juga SMK. Kita akan bahas ketujuh tema ini seperti apa sih uraian ketujuh tema ini di dalam kurikulum baru ini, kurikulum prototipe 2022. 7 tema untuk dipilih satuan pendidikan dalam kurikulum prototipe 2022. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Ini bisa dilakukan di SD sampai SMA. Memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir sistem untuk memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak-dampak global yang menjadi akibatnya, termasuk perubahan iklim. Poin yang kedua, peserta didik dapat membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan, serta mempromosikan gaya hidup, serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Yang ketiga, peserta didik juga mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, misalnya bencana alam akibat perubahan iklim, krisis pangan, krisis air bersih, dan lain sebagainya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Contoh muatan lokal yang bisa diambil misalnya di Jakarta, situasi banjirnya seperti apa. Kalau Kalimantan misalkan hutannya sebagai paru-paru dunia, itu adalah muatan-muatan lokal yang bisa diambil di tema ini. Sebagai catatan, di SD wajib memilih minimal 2 tema per tahun. SMP, SMA, dan SMK wajib memilih minimal 3 tema per tahun. Satuan pendidikan menentukan tema dan mengembangkannya untuk setiap kelas atau angkatan. Tema yang kedua adalah kearifan lokal, SD sampai SMA. Membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal atau daerah berkembang seperti yang ada, bagaimana perkembangan tersebut dipengaruhi oleh situasi atau konteks yang lebih besar, misalnya konteks nasional dan internasional, serta memahami apa yang berubah dari waktu ke waktu, apa yang tetap sama dari waktu ke waktu. Kemudian poin kedua, peserta didik juga mempelajari konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Poin ketiga, peserta didik juga belajar untuk mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajarinya. Contoh muatan lokalnya misalnya Jawa Barat dengan sistem masyarakat di kampung Naga. Kemudian contoh lainnya misalnya Papua dengan sistem masyarakat di Lembah Baliem. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini di dalam masyarakat Indonesia. Kearifan-kearifan lokal yang masih dipertahankan yang bisa dipelajari peserta didik. Tema yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini dimulai dari SD sampai SMA.
mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, peserta didik mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan tentang fenomena global, misalnya masalah lingkungan, kemiskinan, dan sebagainya. Yang kedua, peserta didik secara kritis dan reflektif menelaah berbagai stereotip negatif yang biasanya dilekatkan pada suatu kelompok agama dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Poin yang ketiga, melalui proyek ini, peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Contoh muatan lokalnya misalkan menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahannya. Tema yang keempat adalah suara demokrasi. Ini dimulai dari SMP sampai SMA atau sederajatnya yaitu SMK. Dalam negara kecil bernama Satuan Pendidikan, sistem demokrasi dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dicoba untuk dipraktikkan, namun tidak terbatas pada proses pemilihan umum dan perumusan kebijakan. Ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi satuan pendidikan dan atau dalam dunia kerja. Yang kedua, menggunakan kemampuan berpikir sistem. Peserta didik menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Contoh muatan lokalnya, sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat tertentu untuk memilih kepala desa. Tema yang kelima adalah bangunlah jiwa dan raganya, dimulai dari SMP sampai SMA. Membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Poin pertamanya adalah peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri well-being mereka serta mengkaji fenomena perundungan bullying yang terjadi di sekitar mereka, baik dalam lingkungan fisik maupun dunia maya, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Poin yang kedua, peserta didik juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Peserta didik merancang kegiatan dan komitmen untuk senantiasa menjaga kesejahteraan dirinya dan orang lain, serta berusaha untuk mengkampanyekan isu terkait. Contohnya adalah mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja lokal. Tema yang keenam adalah kewirausahaan. Ini dimulai dari SD sampai SMA. Mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Poin pertamanya, peserta didik kemudian merancang strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan kerangka pembangunan berkelanjutan. Poin kedua, melalui kegiatan dalam proyek ini, seperti terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, berkreasi untuk menghasilkan karya bernilai jual, yang kemudian diikuti dengan proses analisis dan refleksi hasil kegiatan mereka. Poin ketiga, melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan, juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Contohnya, membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Tema yang ketujuh adalah berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini dimulai dari SD sampai SMA. Berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Poin pertamanya,
peserta didik mengasah berbagai keterampilan berpikir sistem, berpikir komputasional, atau design thinking dalam mewujudkan produk berteknologi. Poin kedua, peserta didik dapat mempelajari dan mempraktekkan proses rekayasa, engineering process, secara sederhana, mulai dari menentukan spesifikasi sampai dengan uji coba untuk membangun model atau prototipe produk bidang rekayasa engineering. Poin ketiga, peserta didik juga dapat mengasah keterampilan coding untuk menciptakan karya digital dan berkreasi di bidang robotika. Harapannya, para peserta didik dapat membangun budaya smart society dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Contoh muatan lokalnya, membuat desain inovatif, sederhana yang menerapkan teknologi yang dapat menjawab permasalahan yang ada di sekitar satuan pendidikan atau sekolah. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.